Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang sukacita di dalam penderitaan. Kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus tentang jemaat di Makedonia yang disampaikan untuk jemaat di Korintus untuk menjadi teladan. Makedonia adalah sebuah provinsi yang meliputi beberapa daerah koloni pemerintahan Roma seperti Filipi, Tesalonika, Berea, Neapolis, Amfipolis. Nah, apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi sebagai jemaat di Makedonia ini secara khusus adalah jemaat di Tesalonika dan di Filipi. Jemaat di Tesalonika terutama mengalami penderitaan dan penganiayaan yang cukup berat. Mereka mengalami tekanan dari pemerintah dan juga dari teman-teman sebangsanya. Beberapa ayat di dalam 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika mencatat atau menuliskan betapa beratnya penindasan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Luar biasa penderitaan mereka, tekanan, penganiayaan mereka alami. Tetapi yang luar biasa adalah seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat, sukacita mereka meluap. Jadi ada hal yang sungguh sangat luar biasa mengapa Rasul Paulus menyampaikan tentang jemaat di Tesalonika ini kepada jemaat di Korintus, yaitu untuk mereka memberikan atau menteladani jemaat di Tesalonika, di mana di dalam penderitaan yang sangat berat mereka memiliki sukacita, tidak sekedar sukacita biasa, tapi sukacita yang meluap, sukacita yang sangat besar. Dan mari kita belajar apa yang membuat mereka bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat. Kita akan membaca 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Inilah rahasia yang pertama, bahwa jemaat di Tesalonika itu bisa menjadi begitu kuat dan bersukacita di tengah-tengah penderitaan karena mereka adalah jemaat yang penurut kami, penurut pemimpin-pemimpin mereka, Rasul Paulus yang menjadi pemimpin mereka. Jemaatnya menjadi jemaat yang taat, tidak hanya kepada pemimpin tetapi terutama mereka menjadi penurut Tuhan, taat kepada Tuhan, dan mereka menerima firman itu dengan sukacita yang luar biasa. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tidak hanya menerima firman tentunya, tetapi mereka itu melakukan firman itu, dan mereka menerima firman itu bukan sebagai perkataan manusia. Katakan dituliskan dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13, dan mereka mempercayai bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu memberikan satu kekuatan yang luar biasa bagi mereka. Rasul Paulus juga menuliskan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6 bahwa firman Tuhan itu bukan hukum-hukum yang mati, tapi ada roh yang menghidupkan. Inilah tentu yang dipercayai oleh jemaat di Tesalonika, karena itu mereka begitu sukacita menerima firman dan melakukannya. Kemudian apa yang rahasia kedua bahwa mereka bisa memiliki kekuatan dan sukacita yang berlimpah-limpah adalah mereka memiliki kekuatan iman, memiliki ketabahan dan memiliki kasih yang luar biasa. 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4, kami wajib selalu mengucap
mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi iman daripada jemaat di Tesalonika itu begitu kuat, dan iman mereka itu terus bertumbuh karena apa? Karena sebab yang pertama tadi, karena mereka menerima firman dan melakukan firman. Jadi ada sebuah kekuatan yang luar biasa dari mereka menerima firman. Firman itu menimbulkan iman, dan iman mereka menjadi kuat, menjadi terus bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ya dari teladan dari jemaat di Tesalonika ini, bahwa di tengah-tengah penderitaan itu adalah bukan hal yang mustahil untuk kita bisa bersuka cita, bahkan memiliki sukacita yang meluap, yaitu dengan kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman, kita sabar ya, kita mempercayai kekuatan Tuhan yang menyertai kita memiliki penyerahan yang penuh kepada Tuhan, dan kita juga memiliki iman yang terus akan tumbuh kuat, kepercayaan kepada Tuhan yang harus terus kita perkuat, dan kita percaya kita juga akan bisa seperti jemaat di Makedonia. Tentunya kita tidak akan pernah mengalami penderitaan seperti jemaat di Makedonia. Apa yang kita derita saat ini tidak sebanding, tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Mereka betul-betul mengalami penganiayaan, tekanan yang luar biasa, tetapi mereka bisa. Penderitaan yang kita alami saat ini pastinya tidak seberat dengan mereka, tapi mungkin kita mengalami penderitaan karena penyakit, karena kesulitan ekonomi mungkin, atau karena perlakuan orang lain, atau kita diperlakukan tidak adil. Mungkin kalau ada di antara kita saat ini yang sedang mengalami penderitaan, percayalah ada kekuatan di dalam firman Tuhan, dan ketika kita tekun membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, maka firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan iman, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap bisa bersuka cita di tengah-tengah keadaan apapun, dan kita akan mampu untuk menjalani semua tantangan, ujian, mungkin pencobaan, penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, sehingga kita menjalani hidup ini walaupun dengan banyak kesulitan, hati kita bisa tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu ya Tuhan, yang selalu menopang kehidupan kami. Kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu bukan hukum-hukum yang mematikan, tapi ada roh yang menghidupkan. Karena itu Tuhan, kami mau mencintai firman-Mu, dan kami mau melakukan firman-Mu, dan kami percaya dengan firman Tuhan, dengan kekuatan iman yang bertumbuh, kami akan mampu melewati segala ujian dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari jemaat di Tesalonika untuk kami mampu ya Tuhan bisa melakukan dan melewati ya Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.